Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfred Putra Pratama dari kelas D3 DT4403 dengan NIM 670524104. Hari ini saya akan mengerjakan jurnal modul 1 yang seputar mengenai serat optik. Yang lanjut aja. Pertama, untuk pengertian serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Fiber optik sendiri dikembangkan pada akhir tahun 1960-an yang terbuat dari bahan dielektrik yang berbentuk seperti kaca. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini sendiri berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan untuk sebagai saluran komunikasi. Untuk kelebihan serat optik, yang pastinya yang pertama, lebar jalur atau bandwidth sendiri besar dan kemampuan dalam membawa banyak data dapat memuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan mengantarkan informasi jarak jauh. Untuk yang kedua, biaya pemasangan dan profesinya rendah serta tingkat keamanannya yang lebih tinggi. Yang ketiga, ukurannya kecil dan ringan sehingga pemakaiannya hemat ruang. Yang keempat, imun atau kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Terus, tidak menimbulkan percikan api dan tidak berkarat. Yang kedua, kekurangannya harga kabel fiber optik ini masih terlalu mahal, terutama jika dibandingkan dengan kabel UTP yang paling murah terkenalnya ya. Yang kedua, dalam proses instalasi kabel jaringan fiber optik sendiri diperlukan alat khusus berupa perangkat elektronik yang untuk saat ini memang masih sangat mahal. Terus yang ketiganya sendiri, dalam proses pengiriman sinyal karena harus dilakukan perubahan sinyal listrik ke optik terlebih dahulu, maka kabel jaringan fiber optik menuntut adanya sumber cahaya yang kuat untuk melakukan pensinyalan seperti alat pembangkit listrik eksternal. Yang keempat, jika rusak, perbaikan instalasi kabel jaringan fiber optik yang kompleks memerlukan tenaga ahli yang di bidang ini. Contohnya yang kali ini terjadi kasus seterusnya yang fiber optik di bawah laut rusak. Yang kelima, mengingat kabel fiber jaringan optik ini menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok-belok secara tajam atau menyudut seperti sudut 90 derajat. Jika terpaksa harus berbelok, maka harus dibuat belokan yang melengkung. Lanjut, untuk bagian-bagian serat optik ada yang pertama tuh yang paling dalam yaitu core, habis itu cladding, terus setelah cladding ada coating, setelah coating ada ceramic member, dan terakhir yang paling luar tuh outer jacket. Lanjut aja kita ke core atau inti dalam bahasa Indonesianya, tepat di tengah kabel fiber optik yang terdapat bagian utama dalam struktur kabel fiber optik yang bisa dikatakan inti dari kabel fiber optik ini sendiri terbuat dari serat kaca. Umumnya core ini memiliki diameter sekitar 3 mikrometer sampai 200 mikrometer. Untuk ukuran core ini sendiri berpengaruh besar terhadap kualitas atau kemampuan dari sebuah kabel fiber optik. Fungsinya core ini pastinya adalah sebagai tempat berlangsungnya perambatan cahaya dari satu ujung ke ujung yang lainnya, sehingga proses pengiriman cahaya dapat dilakukan. Yang kedua yaitu cladding atau jaket. Lapisan ini menjelabuhi core yang pada kabel fiber optik disebut cladding, yang biasanya terbuat dari kaca. Indeks bias yang dihasilkan cladding ini lebih kecil dari core, di mana hubungan indeks bias antara core dan cladding ini akan mempengaruhi perambatan cahaya pada core. Yang kedua, diameter cladding ini sendiri bersekitar 125 mikrometer sampai 250 mikrometer, serta berfungsi sebagai pelindung core sekaligus menjadi cermin yang berpancar keluar kembali ke dalam core.
Bisa dibilang cladding ini merupakan bagian yang punya peran penting karena berkat cladding ini cahaya dapat merambat dalam core serat optik. Terus yang lapisan ketiga yaitu coating atau mantel. Di bagian luar setelah cladding terdapat mantel atau coating yang umumnya terbuat dari bahan plastik. Plastik itu bisa juga kalau nggak salah kalau di Blue bisa disebut PVC ya, atau plastik elastis yang biasa dipakai di Tupperware biasanya juga. Adapun fungsi coating pada kabel fiber optik adalah sebagai pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi. Karena lengkungan kabel atau gangguan luar lainnya seperti kelembaban, coating ini memiliki warna yang beragam untuk mempermudah dalam penyusunan urutan core. Yang ke lapisan keempat yaitu string member dan outer jacket. String member sendiri merupakan material penguat, dan sedangkan outer jacket ini jaket yang paling luar atau lapisan paling terakhir merupakan. Nah, ini fungsi atau kegunaannya biasanya sebagai pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang biasanya menyebabkan kerusakan pada bagian core. Serat optik biasanya diselimuti lapisan resin yang disebut jaket. Biasanya berbahan plastik juga sama seperti yang tadi PVC. Lapisan ini dapat menambah kekuatan kabel serat optik maupun tidak memberikan terhadap sifat gelombang pandu optik pada kabel tersebut. Namun lapisan resin ini dapat menyerap cahaya dan mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran cahaya yang keluar dari selubung inti atau core. Oke. Lanjut. Ini untuk kode warna pada selubung terluar. Yang kuning biasanya digunakan fiber optic single mode. Untuk oranye itu untuk multi mode. Yang aqua optimal laser 10 GB sampai 50/125 mikrometer fiber optic multi mode. Yang abu-abu kode warna fiber optic multi mode yang sekarang ini udah nggak digunakan lagi. Dan yang biru kadang masih digunakan dalam model perancangan. Oke, lanjut. Yang ini kode warna pada konektor. Konektor ini yang ujungnya di fiber optik. Kode warna pada konektor ini selain untuk tersebut menggunakan warna tertentu sebagai berikut. Contohnya yang pertama di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama biru, yang kedua hijau, yang ketiga abu-abu, yang keempat krem, yang kelima merah. Yang biru sendiri biasanya yang paling umum digunakan untuk fiber optic single mode. Dan hijau sendiri udah nggak digunakan lagi untuk fiber optic multi mode. Abu-abu sama krem itu fiber optic multi mode. Sedangkan yang merah sendiri untuk penggunaan khusus. Kalian yang mana nih di rumah makanya? Lanjut ke karakteristik kabel fiber optik secara umum. Biasanya nih bagian dalam kabel jaringan fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dan diselubungi oleh beberapa lapisan yang bersifat sebagai pelindung seperti tadi yang sebelumnya saya jelasin ya. Yang kedua, konektor umum yang digunakan kabel fiber optik adalah konektor ST. Baru-baru ini konektor lainnya diperkenalkan sebagai pasangan kabel fiber optik, yakni konektor ST. Kecepatan transfer datanya sendiri bisa hingga mencapai 100 Mbps ke atas, bahkan dapat mencapai 1000 Mbps. Biaya rata-rata per node-nya emang cukup mahal sendiri dari fiber optik. Ya, terus selanjutnya diameter kabel jaringan fiber optik dan ukuran konektornya lumayan kecil sehingga fleksibel dalam proses instalasi. Apalagi yang nggak butuh tempat luas ya. Yang terakhir, panjang kabel jaringan fiber optiknya sangat panjang mencapai 2 km, mengalahkan kabel koaksial dan twisted pair yang generasi sebelumnya. Oke, lanjut. Untuk jenis-jenis jaringan fiber optik yaitu ada yang single mode sama multi mode. Seperti tadi kan ada dua jenisnya. Oke, untuk single mode-nya sendiri di sini ada lasernya, tadi masuk langsung aja ngelewatin core. Ini claddingnya, ini core-nya yang terbuat dari kaca. Kabel single mode dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dan hanya mengirimkan satu sinyal pada satu waktu. Di sini bisa dilihat satu sinyal ya, lurus saja. Fiber optik dengan inti core yang sangat kecil, yang biasanya sekitar 8,3 mikron. Diameter intinya sangat sempit, mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak terpantul-pantul. Jadi langsung lurus saja, nggak usah pantul-pantul. Kabel untuk jenis ini
paling mahal ya emang, tetapi memiliki kelemahan yaitu kurang dari 0,35 desibel per kilometer, sehingga memungkinkan kecepatan yang sangat tinggi dari jarak yang sangat jauh. Standar terbaru untuk kabel ini yaitu G.652D dan G657. Oke, untuk karakteristik single mode-nya sendiri, yang pertama untuk laju datanya sendiri sih tinggi ya. Yang kedua, jarak pengiriman datanya lumayan jauh, masa pakainya relatif rendah yaitu sebentar. Terus yang keempat, sensitivitas suhunya substansial. Yang terakhir, biayanya mahal. Lanjut kita ke multimode. Untuk multimode ini mengirim sinyal berbeda pada saat bersamaan, mengirim data pada sudut refraksi yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ini bisa dilihat mantul-mantul nih. Jadi dia dikirimnya secara bersamaan, nggak kayak tadi yang single mode itu cuma satu doang. Jadi lurus ya. Ini nyampe terpantul-pantul di core-nya sendiri. Mengirim data pada sudut refraksi yang berbeda, kabel single mode dapat menjangkau. Kabel multimode dapat menjangkau ratusan kilometer. Kabel single mode dapat menjangkau ratusan kilometer, sedangkan kabel multimode biasanya hanya mencapai 550 meter atau kurang. Fiber optik dengan diameter core yang lumayan besar, yang membuat laser di dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding itu, dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari fiber optik jenis ini. Jadi bandwidthnya lumayan dikorbankan ya, karena mengirim banyak sinyal dalam satu waktu. Untuk karakteristiknya, laju datanya lumayan rendah, jarak pengiriman datanya pendek, masa pakainya lumayan lama, terus sensitivitas suhunya minor, dan biayanya murah. Oke, lanjut. Prinsip sistem komunikasi serat optik. Yang pertama, di sini ada driver, di sini ada elektrik yang berupa misalnya data, video atau voice. Habis itu dia bakalan masuk ke sumber optik. Setelah di sumber optik, di sini masuk ke kabel fiber optik dan detect oleh detektor optik, dan di penguat masukin, dan terakhir keluar ke sinyal elektrik. Nah, oke, untuk sendiri di sini drivernya ini berfungsi mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik ya, seperti yang tadi dijelasin. Cara kerja fiber optik itu mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik. Yang kedua, sumber optik atau cahayanya sendiri merupakan perangkat yang memancarkan cahaya berasal dari LED atau laser. Yang ketiga, detektor optik berfungsi untuk mengubah kembali sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Yang keempat, rangkaian penguatnya sendiri berfungsi untuk menguatkan sinyal elektrik yang sesuai dengan sinyal elektrik yang ditransmisikan. Oke, lanjut. Untuk teknik pembuatan fiber optik di sini sih transmisi fiber optik yang berfungsi menyalurkan sinyal-sinyal informasi dalam energi cahaya, maka bahan-bahan yang untuk inti harus transparan terhadap cahaya dan panjang gelombang yang diinginkan tahan terhadap pengaruh sekitar dapat direkayasa untuk keperluan fiber optik. Untuk ini ada yang pertama, pembuatannya itu gelas komponen jamak, dan kedua metode batang dan tabung. Yang ketiga, serat silika yang dilapisi resin silikon. Untuk aplikasi fiber optiknya sendiri, yang ini contohnya yang paling terakhir dipakai untuk mengamankan saluran FO di bawah air. Ini yang kemarin ada di TV yang sekarang lagi putus sampai gangguan hasil beberapa hari yang lalu, yang terus dipakai dalam dunia penyiaran televisi, di mana sinyal siaran diubah dalam bentuk digital dan dikirimkan melalui kabel FO yang dipasang pada studio TV. Yang kedua, dipakai untuk aplikasi LAN atau Local Area Network yang lebih efektif, mempunyai kapasitas yang besar, terutama untuk rumah, sekolah, rumah sakit, dan kantor. Dipakai dalam teknologi telepon kabel karena memungkinkan terbentuknya jaringan yang sangat luas. Ini telepon kita juga pakai fiber optik yang sekarang. Kalau sebelumnya kalau untuk 10 tahun yang lalu masih koaksial atau twisted pair setahu saya. Oke, lanjut. Untuk kritik dan saran, kritiknya sendiri kalau menurut saya untuk kakaknya udah bagus, jadi menurut saya tidak ada kritik dari saya, dan juga kakaknya baik mengasih keuangan sedikit apabila misalkan kalau pagi-pagi banget ada problem, atau misalnya kayak tadi saya
sedang sakit ke rumah sakit, jadi boleh diizinin bentar, maupun nggak terlalu maksimal banget ngikutin, tapi TA dijalankan, TP juga dijalankan. TP tadi nggak ada, tapi TA masuk, tetap mengerjakan. Oke, untuk sarannya sendiri, kalau menurut saya, karena waktunya kita masuk 6.30, jadi menurut saya banyak mahasiswa yang masih belum bangun atau tidak terbangun pagi, karena kita juga sedang PPKM gitu. Jadi menurut saya agak dikasih waktu terlambat 5 menitan atau 10 menit. Jadi agar tidak banyak yang terlambat. Itu saja sih dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di modul selanjutnya. Dadah. よかったのだと心から切に思ったんだ。明けの見えぬ雲の間、光を見た気がした。